Halo Sobat Embaran Media, di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama kami di podcast Embaran Bacarita. Embaran Bacarita, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Yo! Jadi, kali ini kami kehadiran narasumber dari Sanggar Tanace. Ada 4 narasumber yang mana anak-anak muda yang sekarang melanjutkan daripada seni-seni tari maupun seni musik dari Kabupaten Fak-Fak tersendiri. Sebelum melangkah lebih jauh di pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya mau sapa dulu dengan saya punya adik-adik dong, saya punya saudara dong yang hadir hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah Sehat. sehat. Syukur, Alhamdulillah. Jadi sebelum itu saya mau minta perkenalkan diri dulu dari saudara yang ada di sebelah kiri saya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Saya Ali Rahman Hanafi Romasogon. Saya sebagai anggota daripada Sanggar Sang Tanace. Baik, terima kasih. Oke, berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Selamat Rengen. Saya salah satu anggota juga di Sanggar Tanace. Luar biasa. Kalau yang satu orang paling ganteng, yang paling ganteng sendiri di sini, kebalikan daripada ganteng. Karena dia sendiri di pertengahan ketong di sini, jadi ketong ini ada laki-laki semua. Jadi yang paling ganteng itu dia. Iya baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Zulkaidana Mudat. Saya dari bagian anggota Sanggar juga. Saya sebagai bendahara Sanggar Tanace. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Darwis Iha. Saya juga salah satu anggota dari Sanggar Tanace dan alhamdulillah dipercaya sebagai sekretaris. Baik. Oke, baik. Tanya. Nanti ini kebetulan ada salah satu anggota juga yang mana mungkin sebagai ketua sanggar ya, tapi mungkin ada tidak berkesempatan hadir di dalam podcast ini. Jadi nanti ada podcast-podcast berikut yang mungkin kita datangkan lagi. Jadi sebelumnya saya akan mau bincang-bincang sedikit dengan teman-teman toh dengan apa yang menjadi Sang Tanace itu sendiri. Jadi mungkin dari salah satu anggota maupun dari Ibu Bendahara maupun sekretaris bisa menceritakan sedikit bagaimana awal mula Sanggar Tanace itu dimulai. Siapa yang mau jawab ini? Oke. Rahman. Ini. Baik. Awal mula Sanggar Tanace dibentuk yaitu sebenarnya tidak langsung terjun. Ada beberapa proses sehingga masuk di dalam yaitu membuat sanggar gitu. Yang tadinya tidak niat untuk menjadikan sanggar, tetapi kita belajar keseniannya dulu sehingga terjun langsung ke dunia komunitas atau dunia sanggar seni budaya begitu. Oke, Baik. baik. Pada masa awal berdirinya Sanggar, seperti apa kondisi dan perjuangan Sanggar Tanace itu sendiri? Awal mula berdiri ya cukup ada rasa sedih, ada rasa bahagia juga, di mana mau merangkul teman-teman yang tidak sepemikiran, teman-teman yang mungkin merasa bahwa seni itu tidak menjamin atau seni itu apa sih seni itu? Apalagi dengan berkembangnya regenerasi, perkembangannya ya komunikasi atau tempat-tempat yang
di mana buat apa tempat berkumpul Untuk teman-teman iya untuk sendiri. teman-teman sendiri begitu atau grup-grup sanggar begitu. Kita coba merangkul ya begitu. Ada yang mau, ada yang tidak begitu. Ya, menyesuaikan ya. Menyesuaikan kan. Dan pastinya kan daripada kegiatan-kegiatan tersebut, macam misalkan ada kegiatan-kegiatan perlombaan apa, itu sebelum melakukan perlombaan pasti ada kumpul-kumpul. Nah, Apalagi kan Tanah Aceh ini kan sudah ini ya, Iya. sudah dari berapa lama untuk kira-kira berjalannya sanggar ini? Sanggar Tanah Aceh berdiri kemungkinan besar kalau dihitung-hitung 5 tahun ya. 5 tahun ya. 5 tahun ya. Luar biasa memang. Dan di dalam sanggar Tanah Aceh itu sendiri ada berapa sebelumnya setelah dibangun atau Baik. didirikan ada berapa pendiri di dalam sanggar itu sendiri? Mungkin saudara bisa menceritakan toh dari perjalanan berdirinya sanggar itu sampai dengan saat ini. Baik, Berapa anak-anak yang terlibat terlibat Pak. di dalam sanggar itu sendiri? Kita sendiri Sanggar Tanah Aceh itu awal mula berdiri ya, kita ada 6 6 orang orang. kita yang terlibat. 6 orang itu berbagai banyak karakter. Sehingga saya sendiri punya karakter yang sedikit Berbeda. ya punya berlawanan karakter yang bisa Menyatukan. menyatukan begitu. Sehingga Luar biasa. dalam perjalanan bangun sanggar itu ada problem di mana dia tidak mau stuck, dia tidak mau stop begitu. Di sini kita bicara soal sanggar ini, sanggar seni tari. Kalau dari saya sendiri sih, Sanggar Tanah Aceh itu sudah bukan hanyalah nama begitu. Memang Dia luar biasa. ada di sekitar kita gitu. Seni itu ada di sekitar kita. Sehingga bagaimana kita bersama-sama membangun itu dalam karakter yang berbeda-beda. Baik. Mungkin ada sedikit tambahan dari Ibu Yo atau adik Yo terkait dengan sejak awal apa Sanggar Tanah Aceh ini memang diarahkan untuk menjaga, melestarikan dan juga budaya serta seni tradisional ini. Ya, baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang nanti saya sampaikan terkait awal mulanya berdiri sanggar serta Siap. bagaimana anggota kami sampai saat ini sudah bertambah. Jadi awal mulanya itu kita berkumpul di rumah saya, begitu. Kami disuruh tampil di Aula Ebenezer. Itu penarinya ada 6 orang dan yang pemukul tifanya itu ada 4 orang, gitu. Itu awalnya itu kita tidak Awal banyak. mula sekali itu Iya, awal mula sekali itu. pertama tampil. Iya, pertama tampil itu kita sambut ini zamannya Bapak Untung Tamsil. Iya. 2000 berapa itu kira-kira? 2020 2020 ya. 2020. Iya, 2020 betul. 2020. Itu awal pertama kali tampil. Nah, kemudian kenapa kita melanjutkan budaya ini? Karena dari zaman ke zaman itu budaya ini semakin hilang, apalagi kita anak-anak di bagian kota sini ya. Siap. Karena kita lihat di bagian kampung itu dari SD sampai sudah selesai sekolah SMA sampai bahkan kuliah itu mereka kuasai seni dan budaya. Tapi kita di bagian kota ini sangat kalah. Makanya kita berinisiatif membangun sanggar sehingga kita bisa mengajak adik-adik untuk bergabung di sanggar kita. Dan alhamdulillah untuk sampai saat ini para orang tua kami, kakak-kakak kami juga ingin adik-adik atau anak-anak mereka harus bergabung di sanggar kami. Karena kalau bukan kita yang melanjutkan hal ini, siapa lagi? Betul. Karena sesungguhnya budaya itu merupakan jati diri kita sehingga orang bisa mengenal kita lebih dalam lagi. Siap. Baik, itu saja.
Oke, baik. Selanjutnya mungkin Adeo bisa jelaskan orang pertama yang terlibat dalam membangun sanggar ini, Sanggar Tanace. Mungkin bisa ceritakan sedikit. Mungkin ada salah satu sosok atau siapa begitu sehingga dia yang memancing suasana untuk keterlibatan dari teman-teman ini. Orang pertama sekali. Ya, baik. Jadi orang pertama sekali yang berinisiatif untuk kita membangun sanggar itu saudari kita almarhum Yadi Slamet Rengen. Dia yang berinisiatif bahwa ayo mari kita setelah tampil ini bagaimana kita membangun sanggar. Nah, dan kebetulan waktu itu juga saya bersama saudara yang sudah meninggal ini Yadi dan saudari Ali Rahman ketong waktu itu honor di Dinas Pariwisata. Nah, dan di situ dari kepala dinas sampai kepala bidang kebudayaan juga membantu kami dalam membuat akta notaris sanggar. Luar Iya. biasa. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan, ada tambahan-tambahan dari teman-teman yang lain? Ataukah saya lanjutkan ke pertanyaan berikut Nah, jadi saya mau tanya sedikit ini terkait apa yang menjadi nama Tanace dan apa filosofi yang ingin disampaikan melalui nama tersebut, yaitu Tanace itu sendiri. Siapa ini yang mau jawab? Baik, boleh. Jadi Sang Tanace, Sang Tanace. Tanace itu disingkat Tanah Macing Ketiga. Luar biasa. Tanah Macing Ketiga, yaitu disingkat Tanace. Kenapa Jadi- sampai bisa nama Tanace itu? Kenapa? Agak lucu juga nama itu, sehingga dapat singkatannya itu Tanace. Jadi arti di dalam nama Tanace Filosofi itu, dari filosofinya itu. Saya pernah tanya orang tua situ, dia sebut Tanase. Tanase itu artinya kayak dia pergi pancing, Oh iya. terus dia dapat ikan terus. Tanase. Dia selalu dapat ikan terus, jadi dia ikut paling Tanase begitu. Jadi dia dapat ikan terus begitu. Sehingga nama itu kayak bagi saya berkarisma begitu. Berarti bukan hanya sembarang datang dari munculnya di pikiran langsung kasih nama, tidak, tapi ini sudah melalui Iya, dari orang tua-tua Orang tua-tua gitu. untuk nama ini, untuk Nama pakai nama ini. pakai nama itu. Baik. Luar biasa. Jadi mungkin setelah sebelum dapat nama ini, waktu tampil itu memakai pertama sekali pakai nama apa setelah waktu pertama awal mulanya waktu tampil sebelum adanya Tanace ini? Iya, jadi sebelum adanya nama Sanggar Tanace itu kita awalnya dipanggil dari grup Tanama begitu. Nah, jadi setelah tampil itu kita disuruhkan membuat segala sesuatu untuk menyiapkan memenuhi syarat dari membuat akta notaris sanggar tersebut. Nah, di situ almarhum saudara Yadi ini dia memikirkan ini nama sanggar ini. Jadi muncullah ide dari nama Tanace tersebut. Nah, di sini dari arti Tanace itu juga merupakan suatu atau sebuah keberuntungan. Jadi nama sanggar ini juga memiliki makna yang sangat berarti bagi ketong semua untuk penerus budaya dan seni ini. Ini bukan hanya untuk ketong anak-anak muda ini saja, tapi keberuntungan juga untuk ketong orang tua-tua karena ketong sudah betul. melanjutkan Apa yang menjadi Iya. harapannya almarhum ya? iya, baik. Luar biasa. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini ketong kembali mengenang sosok almarhum. Ya, sebelum itu ketong Al-Fatihah dulu untuk almarhum ya. Mungkin teman-teman semua di dalam perjalanan sanggar ini, Sanggar Tanace ini ada satu sosok itu yang tadi saya tanyakan kepada adik-adik orang yang mana
telah melanjutkan daripada perjuangan-perjuangan yang pernah beliau kasih buat untuk teman-teman. Jadi ini, seperti apa sosok almarhum ketika berada bersama anggota ataupun teman-teman di Sanggar Tanace itu sendiri? Mungkin saudara Awis bisa ini. Saudara Awis, coba. Kalau untuk saya, sosok almarhum itu dia orangnya yang bertanggung jawab, Luar biasa. orangnya tegas. Kalau mau bilang orangnya lucu, orangnya paling lucu. Di sisi lain, dia juga salah satu pribadi saya satu motivasi. Luar biasa. Karena dia yang ngajak saya masuk bergabung di dalam Dalam sanggar. sanggar. Nah, dia juga ajar saya, ini nama tipa, ini cara pukul begini, terus cara menari, cara menyanyi. Luar biasa. Jadi kalau mau cerita tentang almarhum ini, maksudnya dia orangnya luar biasa. Kalau menurut saya. Punya jiwa-jiwa untuk membangkitkan teman semua, Iya. Dan dipuji jiwa seorang pemimpin lah. Luar biasa. Dan apa ada nasihat sebelum beliau pergi ataupun ketika beliau mengalami masa-masa sulit waktu itu Nah, apa mungkin ada penyampaian-penyampaian tersendiri terkait dengan teman-teman ataupun sanggar itu sendiri? kalau pesan dari almarhum sih, dia mau mengajak, dia suruh kita orang tuh mengajak, maksudnya teman-teman yang lain lah, mari, tong sama-sama belajar budaya. Karena budaya ini kan ketong punya identitas gitu. Apalagi ketong sebagai anak negeri. Betul. Kan sayang kalau ketong tak belajar barang itu. Ya mungkin pesan yang saya ingat kayaknya itu, yang paling mendalam lah pesannya. Oke, baik. Jadi menurut teman-teman semua ini, kontribusi terbesar apa sehingga saat ini teman-teman mungkin masih mengingat ataupun tidak bisa lupa begitu, kontribusi apa yang dia buat sehingga teman-teman bisa hari ini bisa melanjutkan dari kontribusi itu. Apalagi ini kan dia sebagai orang yang pertama mengajak. Jadi mungkin teman-teman bisa anggap dari dia punya kontribusi pembuatan apa yang telah dia buat begitu untuk teman-teman ataupun ada salah satu kenangan begitu. Siapa yang menjawab? Jangan tegang, santai. Kita santai. Ada Pinang. Kalau saya iya baik. Kalau untuk saya sendiri tuh saya punya kenangan banyak dengan dia. Karena sebelum tong masuk di pariwisata honor itu, tong sama-sama sudah di rumah, di saya punya rumah. Nah, setelah tong honor sama-sama itu, nah di situ sudah yang ketong bisa buat tong akta sanggar. Sebelum ketong buat akta sanggar itu, saya, saudara yang sudah meninggal almarhum Yadi ini dan Ali Rahman, ketong pergi di dia punya rumah untuk menyiapkan segala sesuatu itu. Di situ ada perdebatan. Hafsa, sini dulu kau lihat saya bikin ini logo ini sebetul kah? Nah saya bilang, urus itu sudah. Saya ada urus ini struktur sanggar ini. Tapi nih saudara Ali Rahman yang bantu saya. Di situ mungkin kamu macam bagaimana kak? Mari sudah datang lihatlah supaya kalau salah kamu juga ganti toh, atau mungkin ada gambar yang tidak sesuai dengan kamu kak. Masa dari saya saja. Nah saya bilang sudah ya di. Kan bagi-bagi tanggung jawab sudah. Ini kan bukan hanya ketong sendiri, ini untuk ketong semua. Nah saya bilang oke, begitu saya gambar ikut ini sudah. Nah di situ di logo itu ada gambar Tifa, Parang sama Kabari. Itu dia sendiri yang itu gambar. dia sendiri yang gambar. Jadi logo itu ketong pakai sampai sekarang ini. Dan itu sudah resmi logo itu. Itu masuk di dalam kamu punya logo yayasan sendiri. Iya lah yayasan sendiri. Jadi teman-teman luar biasa adik-adik dari Sanggar Tanace ini bukan hanya sebagai komunitas tapi mereka juga buat dong punya legalitas biar mungkin di mana ke depan sebagai pendukung daripada dong punya perkumpulan ini. Baik. Dan tak lupa juga di sini ada kehadiran kita punya adik yang hampir sama mirip, yaitu kakak dari almarhum itu sendiri. Dia ada di tengah-tengah ketong pada saat ketong podcast ini. Dan terima kasih
Siap. atas kehadirannya kakak yang mungkin hari ini mewakili daripada almarhum. Siap. Jadi ini ketong punya podcast kali ini, ketong lebih membahas kepada almarhum. Dan teman-teman semua, kalau setiap ketong duduk bicara dengan terkait dia pasti ada sedihnya, ada lucunya yang kini dia tinggalkan. Tapi itu semua tidak akan pernah hilang untuk ketong semua Iya. Sampai beta juga merasa bagaimana sedih sekali ketika ketong bahas tentang dia. Oke, baik teman-teman sekalian yang ada di rumah, untuk selanjutnya ini beta mau tanya sedikit lagi terkait masih tentang almarhum ini. Ketika almarhum berpulang, bagaimana suasana dan kondisi sanggar saat ini? Coba teman-teman jelaskan. Baik, Nanti berbagi aja. Om Awis Iya. Nah, dan juga Pak Jab sebagai kakak yang luar biasa nih. Jadi untuk saya pribadi tuh sangat sedih karena sebelum dia meninggal, sebelum dia dipanggil sang pencipta itu, dia ada menitip pesan untuk saya. Hafsah, sini dulu. Saya bilang bagaimana ya sembuh sudah supaya tong jalan sama-sama, tong pergi tampil sama-sama. Dia bilang, saya titip sanggar untuk kau supaya kau dan teman-teman yang lain melanjutkan. Saya bilang, kok sembuh sudah. Masa aku bilang begitu? Ini kan kita sama-sama punya, atau sama-sama berusaha ini. Ini tidak mudah ini untuk kita, apalagi itu anak-anak muda. Nah, pada saat dia meninggal itu suasana sangat berubah, berbeda sekali. Setelah 40 hari kepergian almarhum, ketong berkumpul lagi bagaimana ini siapa yang mau ganti dia sebagai ketua. Ketong kumpul untuk bahas selanjutnya di almarhum punya rumah di Cengke 3. Mungkin itu saja yang saya ingat. Saudari Awis mungkin bisa melanjutkan setelah ketong kumpul malam itu. Ya. Jadi setelah yang tadi Saudara Hafsah selaku bendahara menyampaikan itu, setelah ketong kumpul di almarhum punya rumah ya, setelah dia punya 40 hari, sudah ketong sama-sama kumpul dengan orang tua-tua lah, penasihat sanggar, terus orang-orang yang lama lah pendiri sanggar ini toh. Sudah situ ketong sama-sama untuk meneruskan sanggar lah. Situ terbentuknya ketong sama-sama berembuk lah. Ketong duduk, ketong cerita, ketong bahas tentang kira-kira siapa yang mau melanjut jadi punya tanggung jawab sebagai ketua. Setelah ketong berembuk untuk memilih siapa yang menjadi ketua, terus itu kesepakatan dari teman-teman semua, ketong memilih ketong punya saudara Wahid Weripi Sebagai ketua. sebagai ketua. Dan di situ juga kesepakatan dari teman-teman, ketong pilih sekretaris juga di situ, bendahara dengan penanggung jawab divisi yang lain. Di situ alhamdulillah saya sebagai Darwis dipilih menjadi sekretaris dan saudara Hafsah Namuda dipilih menjadi bendahara. Dan ada beberapa teman-teman yang lain yang dipilih menjadi divisi itu, penanggung jawab divisi begitu. Baik, itu mungkin dari saya. Mungkin saudara laki-laki masih bisa menjawab sedikit apa yang menjadi kita punya pembahasan kali ini. Jadi sekian, sabar. Ini teman-teman saya mau tanya siapa teman. Jadi semenjak ini bukan mau ini dari pembahasan ini apa yang kakak rasakan? Secara tiba-tiba beta blank lah kadang. Iya macam. Oh ya sur, kamu lanjut. Jadi kakak ini sudah bisa bicara karena mungkin masih mengingat ya. Tapi luar biasa dengan ada dukungan-dukungan yang kakak dari harapannya Ade yang almarhum ini, mungkin kakak bisa melanjutkan meskipun hari ini terlibat di dalam sanggar sebagai apa dokumentasi, divisi dokumentasi luar biasa. Setidaknya bisa melanjutkan apa yang menjadi
harapannya almarhum waktu itu. Baik, mungkin Nah, saudara bisa tambah sedikit bisa. terkait dengan perjalanannya Pesan dan sa- kesan. pesan dan kesan dari almarhum itu. Pesan dan kesan, ada beberapa kesan dan pesan yang sendiri almarhum uh, bilang secara langsung melalui chat juga. Almarhum sempat sampaikan begini, kalau mau sakit mari tong sakit sama-sama. Sio. Kalau mau sedih, kita sedih sama-sama. Di situ saya berpikir bahwa bukan sedih yang dia kasih tahu, bukan sakit yang dia kasih tahu, tetapi di mana kita saling membangun. Kita saling membangun, ya berdiri sama-sama, ya duduk juga sama-sama begitu. Luar biasa. Dari pesan itu sempat ketemu sama dia dan terus saya sampaikan ke dia sendiri. Saya bilang, "Yadi, kau tersendiri. Ketong banyak. Ketong ada untuk kau. Ketong berdiri di belakang kau. Kau tersendiri sekarang. Untuk saat ini kau tersendiri. Cepat sembuh. Cepat sembuh." Itu saja yang dia sempat bilang ke saya kalau gitu. Jangan sendiri begitu. Saya bilang dia jangan sendiri. Tong ada untuk kau. Luar biasa. Itu setelah beliau Beliau masih ya, si masih sehat ya? ya, sebelum sakit. Sebelum sakit. Baik. Oke, selanjutnya ini kan masih seputaran almarhum. Dari berbagai kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti, momen-momen apa saja yang paling berkesan bagi Sanggar maupun almarhum itu sendiri? Momen-momen paling terpenting dan berkesan. Nah, dia Ruben. Pasti dong, kamu punya semua pasti Iya. punya kesan dan momen-momen yang paling terindah waktu itu. Ada lucunya, ada pahitnya, pokoknya ya begitulah yang kamu rasa kamu bisa menceritakan sedikit. Momen yang paling terkesan untuk saya itu waktu ketang dua penjemputan tamu di Bandara Toria Lama. Setiap ada tamu yang datang itu saya dan dia yang dilibatkan. Hafsa, dia pagi-pagi sudah Hafsa, siap-siap sudah, saya jemput kau Kok terlambat saya tinggal kok sendiri sudah naik ojek. Saya bilang masa begitu kok tinggal saudara perempuan ini. Jadi saya rindu masa itu. Terus ada penjemputan wakil presiden. Waktu itu Iya, yang mantan presiden. dilibatkan itu Ya, dari dari Ternate. Sanggar Tanace. Luar Kita yang biasa. disuruh penjemputan di bandara. Tapi waktu itu saya tidak ikut karena ada kendala jadi saudara Ali Rahman dong yang ikut. Mungkin saudara bisa menjelaskan waktu penjemputan itu bagaimana? Itu momen-momennya waktu masih ada Iya. beliau. Jadi kita ada Sanggar Tanaja sendiri, penjemputan mantan wakil presiden Maruf Amin waktu itu. Dalam kegiatan penjemputan, jadi almarhum sedikit bilang kalau sebentar, waktu itu saya bertanggung jawab sebagai penari waktu itu, penari parang. Almarhum bilang Itu di saya, tari apa? tari tumor. Kita tari tumor Penjemputan. waktu itu. Saya yang sebagai penari laki-laki di situ. Dia sempat bilang saya begini, sebelum menari itu awas sih. Itu dong pegang. Di pono. Gitu. Biasa dia biasa begitu. Luar Jadi biasa. menari tuh dia kasih saya, menari tuh begini. Sudah dia ada kasih gerakan-gerakan penting, no? Ada kasih gerakan, tidak boleh menari terlalu dekat sama presiden, agak sedikit jauh. Mari terus teriakan juga jangan terlalu ya yang berlebihan lah. Dia kasih tahu, itu bilang baik pakai tua. Dari situ setelah penjemputan terus dia ada bilang begini, kenapa menari kayak begitu? Terus sesuai ekspektasi. Seharusnya tadi aku baterai ya boleh maju apa ini, maksudnya maju garta-garta ke sini, ke sebelah.
Apalagi itu Itu- kan ada hot. Iya, Hot. kayak gitu. Pakai itu sendiri yang bilang jangan terlalu berlebihan, sehingga itu juga menyesuaikan keadaan. Luar biasa memang Begitu. dorongan itu. Jadi ya ada beberapa teman juga yang kita panggil dari Sanggar Arong-Arong, yaitu Juven sama Yunus ya waktu itu. Ya ada teman-teman juga dari ACT, yaitu Abang Saril dan kawan-kawan, tim Sawat. Waktu itu belum tergabung ya, Iya. belum tergabung waktu itu. Ya untuk saat ini alhamdulillah sudah tergabung. Oke, baik. Setelah melewati masa kehilangan, terus pada saat Sanggar Ternate sampai hari ini bisa kembali aktif, itu teman-teman kira-kira apa yang teman-teman rasakan setelah dia sudah tidak ada, sekarang menyatukan itu supaya kembali aktif dengan suasana yang sama, apa yang teman-teman lakukan itu? Selama kepergian beliau, saya rasa dia tidak hilang ya Pak Sek. Dia tidak hilang. Dia ada di sekitar kita. Walaupun ada beberapa teman-teman juga yang ya kadang kita latihan begitu, kadang beberapa teman yang merasa sedih ketika kadang itu kenapa ya dia bisa pergi begitu, kenapa ya gitu. Ya saya rasa sih mungkin teman-teman yang lain belum sepenuhnya ikhlas gitu, tetapi ada proses-proses yang dimana ikut beberapa event sehingga kita rasa bahwa hal ini sudah menjadi tanggung jawab kita, sehingga dari setiap kegiatan-kegiatan kita rasa almarhum tetap berada di samping kita. Luar biasa. Begitu. Oke, setelah itu bagaimana cara-cara pembinaan menjaga semangat anak-anak ataupun tim dalam Tanah Aceh itu sendiri agar tetap mencintai seni dan budaya tradisional sebagai lanjutan daripada usaha ketumpunya teman satu yang sudah almarhum ini. Iya, Apa tadi Bang? Bagaimana cara pembinaan dan menjaga semangat daripada teman-teman yang mencintai seni budaya dan tradisional ini? Jadi cara pembinaan untuk di kita Sanggar sendiri itu ketong sama-sama latihan. Latihan itu di waktu hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Sore kita kumpul, kadang latihan juga di Sanggar, kadang latihan juga bisa di saya punya rumah, halaman Luar rumah. biasa. Nah, di situ kalau latihan itu kan bukan hanya titir, tumior, sawat dan hadarat. Jadi pada saat latihan tumor itu kan ada beberapa adik-adik yang baru bergabung. Nah, saya sendiri sebagai bendahara juga terlibat untuk mengajarkan adik-adik yang bergabung itu bagaimana cara menari. Bukan hanya saya sendiri, namun ada saudari Siti, Aulia, Dharma, Kakak Ida juga, mereka yang terlibat untuk membantu dalam hal membina adik-adik tersebut. Untuk saya sendiri ada beberapa orang tua atau saudara dari adik-adik yang bergabung di Sanggar itu, mereka kenapa sampai ingin gabungkan mereka di Sanggar kami, karena mereka lihat dalam kota khusus di Kabupaten Fafak ini yang masih melanjutkan budaya dan seni itu hanya ada di Tanama dan Cengketiga. Luar biasa, khususnya dalam kota ya? Iya, khusus dalam kota. Siap. Kalau di kampung-kampung ada, tapi kan tidak mungkin ketong dari kota mau naik latihan di kampung. Nah, betul. karena untuk ketong sendiri itu latihan biasa gabungan dengan Sanggar Tomandin, sanggarnya Bapak Freddy Warpopor. Luar biasa. Itu kita biasa latihan gabung. Dan sebelum tampil pertama juga saudara almarhum sempat bilang, mari sebelum ketong tampil
ketong ke sanggar induk Toman. untuk latihan di sana begitu. Sama-sama. Latihan Oh, sama-sama. berarti sebelum mengenal daripada tarian-tarian ini ada gurunya juga ya. Iya, ada Akhirnya dari satu orang itu yang mengajak teman-teman juga terlibat di dalam Iya. itu, yaitu almarhum sendiri ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman bisa cerita sedikit awal mula yang bergabung dengan sanggar apa tadi? Sanggar Tomandin. Itu Iya. siapa? Awal mula yang bergabung di Sanggar Tomandin itu saudari almarhum Yadi dan saudari Alairahman Hanafi. Ya, mereka berdua yang awal pertama bergabung di Sanggar Tomandin. Mungkin saudari bisa menjelaskan awal Menjelaskan pertama sedikit. bergabung di Awal sana. mula. Yang belum tahu apa-apa ini sampai sudah. Saya juga merasa syukur ketika Bapak Freddy Warpopor terima kita, saya sama almarhum dengan baik begitu. Dari antara baku kenal sampai sekarang ini baku bercanda begitu. Baku bercanda begitu. Dari dulunya kayak rasa takut di Bapak, sekarangnya rasa kayak Terbiasa. sudah terbiasa begitu. Luar biasa. Ya. Bapak juga saya sudah anggap saya punya bapak kandung sendiri, Bapak Freddy Warpopor. Sehingga ada Sebagai kesan-kesan orang yang tua, Bapak kasih, ada pesan dan kesan yang Bapak kasih sampai sekarang ini. Saya berpegang teguh untuk Bapak sendiri. Bapak sebagai penerus seni budaya, kalau mau dibilang seni budaya fak-fak ya, itu kalau dari saya pribadi, dari Bapak Freddy Warpopor dan orang-orang tua lainnya. Dari awal bergabung di Sanggar Tomandin, belajar juga, belajar pukul tumor, belajar pukul titir, belajar menyanyi lagu tumor, titir begitu, sehingga menari. Ada guru termuda juga, yaitu namanya Yakobus Boga. Dia tinggal di Wayati. Dia salah satu guru saya juga dan guru daripada almarhum juga. Dia sebagai teman, dia sebagai saudara, dia sebagai motivasi bagi saya pribadi. Yakobus Boga. Saya banyak belajar seni di dia. Luar biasa. Akhirnya dari pembelajaran itu tersalurkan di teman-teman yang saat ini bisa berjalan sama-sama ya. Bisa gitu. Luar biasa. Di Sanggar kita sama-sama belajar, sama-sama bangkit lah. Yaitu Yakobus juga dia ketua daripada Sanggar Arong-Arong. Arong-Arong. Kita awal bangkit Dari Arong-Arong itu. Arong-Arong. Berarti awal mula sebelumnya ada Tanah Aceh, bergabunglah dengan Tomandin sehingga dan berakar Arong-Arong sama Tanah Aceh. luar biasa. Jadi semua kepalanya dari Tomandin sehingga berakar. Dan sampai alhamdulillah hari ini punya sanggar sendiri ya. Dan itu perjuangan daripada sosok almarhum sendiri. Almarhum baik. Jika harus menggambarkan perjuangan Sanggar Tanah Aceh bersama almarhum ini dalam satu kalimat apa yang Aca ingin sampaikan? Kalimat yang saya ingin sampaikan kepada almarhum itu terima kasih banyak karena sudah kasih motivasi yang positif untuk saya pribadi sehingga saya juga bisa meneruskan apa yang sudah diajarkan dari beliau sendiri. Dan yang ingin saya sampaikan kepada almarhum untuk saat ini saya sangat merindukan dia. Di setiap latihan itu saya sendiri. Saya rindu dia sekali. Dari Awis. Baik.
jika harus menggambarkan perjuangan Sanggar Tanace bersama almarhum Saya- dalam satu kalimat, kalimat apa yang ingin saudara sampaikan? Yaitu almarhum, kau sudah tidak sakit lagi, dan terima kasih sudah merubah teman-teman semua sampai sejauh ini. Terima kasih. Itu saja. Dari Awis, Kalau dari saya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak karena almarhum ini dia yang kasih kenal saya budaya, sehingga maksud saya belajar dari dia toh. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah saya bisa tahu banyak hal terkait dengan terkait Aceh. budaya, Oke. dan saya cuma bisa kirim Al-Fatihah untuk almarhum. Semoga dia tenang lah di sana, dan kayaknya dia bangga Sangat pasti. dia bisa lihat ketemu berdiri ulang lagi untuk melanjutkan dia punya perjuangan selama ini. Baik, itu mungkin dari saya. Oke. Selanjutnya apa pesan Sanggar Tanace kepada masyarakat Fafak yang selama ini telah memberikan dukungannya, baik pemerintah maupun dari masyarakat dalam pengisian-pengisian di acara pernikahan maupun penjemputan muspida. Apa harapannya kalian kepada masyarakat maupun pemerintah sendiri? Ya. Kalau untuk saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Fakfak dalam hal karena dari dinas tersebut sudah membantu kami untuk membuat akta notaris sanggar kami, yaitu Sanggar Tanace. Dan terima kasih karena setiap ada penjemputan dari pemerintah untuk di bagian kota, sanggar kami yang selalu dipanggil untuk penjemputan dari Luar tamu-tamu. biasa. Itu salah satu kenyataan Iya, itu sangat yang nyata. ditunjukkan kepada masyarakat hari ini. Iya. Luar biasa. Baik, Om. Kalau dari saya, ya perlu juga kita sendiri membina regenerasi sehingga kita juga sebagai contoh gitu untuk regenerasi selanjutnya, bahwa budaya ini luas, dalam pemerintahan juga bisa, mungkin bisa saling merangkul. Kalau untuk Sanggar Tanace sendiri, saya rasa kita siap dan untuk melanjutkan seni budaya maupun acara-acara tertentu itu kita siap. Siap. Oke, ini sebelum ketong akhiri ketong podcast, ini mungkin ketong bisa kasih tunjuk hasil daripada buah tangan yang pernah almarhum buat. Mungkin saudara bisa tunjukkan apa itu kira-kira yang dia kasih tinggal saat ini, dan mungkin barang satu itu yang hari ini bisa mengenang dia punya hasil-hasil karya yang dia buat dari mungkin dari seni pembuatan hakma ataupun itu. Mungkin saudara bisa ambil barangnya supaya kita lihat sama-sama. Yang mungkin bisa dan menceritakan sedikit perjalanan daripada pembuatan Ini barang ini. Tifat Tumor. Ya, ini yang Iya. awal pertama kali Tifat tumor. beliau buat yang satu ini. Ini ya ketong sebentar berapa kali dipakai ini, baru berapa kali ya Setelah dibuat. setelah dibuat Sebelum almarhum pergi. almarhum pakai. Jadi mungkin ada cerita setelah Ada dibuat. cerita dari lubangnya ini sampai patahnya ini ada punya cerita semua. Kenapa sampai bisa patah gitu?
Dari kalau fisik dari badan tumor saja yang kita buat, Kulitnya. kulitnya ini teman-teman dari Wayati, dari Sanggar Arong-Arong, yaitu Juven dan kawan-kawan, mereka yang pasang Pasang dua kulit ini. Ya, Mungkin ada cerita lucu atau cerita sedih setelah dia buat ini. Mungkin Kalau waktu itu saudara dengan almarhum sama-sama yang buat ya? sama Awis. Awis, iya, sama Darwis. Awalnya itu kita Jadi ikut ini pelatihan. teman-teman, ini Tifa Iya. tumor Tumor. tumor yang dibuat langsung dari tangan almarhum waktu itu. Baik. Kita ada sempat ikut pelatihan waktu itu. Pelatihan di distrik Periwari ya. Distrik Periwari ya itu. Kita ikut pelatihan pembuatan Tifa sehingga kita sedikit paham cara pembuatannya, cara lubangnya gitu. Sehingga pulang dari pelatihan kita duduk bikin. Itu dalam keseriusan untuk mau Iya, buat ini serius. supaya bisa mungkin Bisa dijual dijual atau ya. Tapi niatnya begitu ya. niatnya begitu. Itu buat banyak sehingga teman-teman yang lain juga bisa kebagian Tifa. Mungkin sedikit-sedikit kita bikin cendera mata lah. Bikin banyak badan atau banyak Tifa yang rusak di situ. Luar Tidak biasa. jadi. Tapi ini Alhamdulillah dua ini yang menjadi kenangan juga untuk saya, kenangan juga untuk Sanggar Tanah Aceh dan kawan-kawan. Ini saya sudah katakan bahwa ini beliau punya cendera mata yang dia kasih untuk Sanggar Tanah Aceh. luar biasa. Oke. Yang terakhir sebelum kita mau tutup Ketompo podcast kali ini, mungkin ada pesan untuk generasi muda agar Baik. tidak malu mencintai budaya Nah, Ketompo budaya ini sendiri. bagi saya pribadi dulu, saya cintai budaya bukan berarti saya orang kayak keterbelakangan begitu, kayak orang orang kuno-kuno gitu. Saya cintai budaya, saya melakukan hal-hal budaya, saya keren, saya merasa keren bahwa Betul. saya rasa Tidak semua orang tidak punya semua orang bisa begitu, sehingga saya merasa percaya diri begitu bahwa luar biasa. Jarang ketemu dapet anak-anak muda yang kayak begitu di Kayak- zaman sekarang ya betul. Ada beberapa teman-teman juga yang saya ajak, tapi ya begitu responnya kayak kau macam orang kuno-kuno gitu. Saya rasa cintai budaya atau kita orang yang pelaku-pelaku pencipta seni dan budaya merasa biasa-biasa aja. Saya merasa keren menjalankan apa yang orang tua-tua saya, orang-orang leluhur tentunya yang sudah kasih itulah, kasih berdiri atau membangkit budaya-budaya Kabupaten Fakfak. Saya rasa pesan-pesan yang saya mau kasih tahu untuk teman-teman, budaya Fakfak itu keren. Dari segi apapun, keren. Baik. Oke, dari Adi Aca, pesan dan harapannya kepada anak muda, khususnya anak muda Kabupaten Fakfak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga buat Bapak Freddy Warpopor karena dari beliau sehingga kami bisa berada pada posisi saat ini untuk Sanggar Tanah Aceh. Nah, dan harapan saya khususnya untuk cewek-cewek muda-muda nih di Kabupaten Fakfak. Mari bergabung nih tong punya sanggar. Tidak boleh malu bergabung di sanggar untuk belajar ketong punya budaya. Sendiri. Iya. Karena orang dari luar saja ingin belajar ketong punya budaya. Masa ketong sendiri tidak mau belajar ketong punya budaya? Apalagi yang warga-warga di sini nih.
marga-marga apa Iya. untuk orang-orang Fak-Fak ini. Oh, Kebanyakan itu hanya marga saja, tapi untuk budaya dan adat istiadat sini juga masih belum paham gitu. betul. Untuk saya sendiri juga masih belajar, tapi bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Nah, saya setiap ada sesuatu yang ingin saya bertanya terkait budaya dan seni itu saya selalu berkomunikasi kepada Bapak Freddy. Biar setelah di sana itu beliau sangat bersyukur karena untuk kita anak-anak muda apalagi cewek-cewek ini kan kebanyakan sekarang hanya TikTok ini. Iya, betul. makanya itu kayak minim sekali untuk mengenal Tom punya budaya dan seni. Bahkan saya tuh pernah ada teman-teman yang bilang kepada saya, Hafsa, kenapa kau ingin sekali belajar budaya? Kok kenapa tidak mau bergabung nih Tom pergi nongkrong-nongkrong? Saya bilang, saya punya waktu nongkrong ada, tapi saya nongkrongnya itu di sanggar dengan teman-teman untuk Luar ajarkan biasa. adik-adik untuk menari. Apalagi saya perempuan Fak-Fak ini. Itu sebagai untuk saya itu prioritas kedepannya. Jangan hanya saya saja yang mengenal budaya, tapi dari saya mengajarkan kepada adik-adik agar mereka yang meneruskan ke depannya lagi gitu. Supaya terhilang Iya, supaya tidak hilang. Dan untuk hal ini kedua orang tua saya juga sangat mendukung. Ayo, jangan hanya di situ saja toh. Yang stuck, Iya, harus berkembang dengan budaya supaya dari ketompo anak Iya. sampai ketompo anak turun dia anak lagi. Iya. Barang ini harus tetap baik. ada. Iya, itu saja. Luar biasa. Oke, mungkin satu kata dong untuk anak-anak muda di rumah dong, yang perempuan khususnya. Iya, untuk anak-anak muda yang perempuan ini di Fak-Fak. Jangan terlalu kebanyakan TikTok toh. Mari sudah datang bergabung di Tompu Sanggar Tanace atau ada sanggar induknya. Kalau mau bergabung datang saja. Terbuka sekali untuk anak-anak muda, khususnya yang cewek-cewek ini. Biar jangan hanya TikTok saja toh. Masa orang lain bisa tahu Tompu budaya, baru kamu sendiri tak tahu Tompu budaya itu kan parah sekali. Dia bahasa kamu yang Iya. Apalagi kamu yang OB ini. Oke, Baik. lanjut. Bang Abi sendiri satu kata ataupun harapannya kepada generasi muda Fak-Fak saat ini lebih Baik. mengenal budaya. Mari teman-teman, ketong belajar budaya. Budaya itu seru. Apalagi kamu anak-anak muda asli Fak-Fak. Betul. Ya. Karena di perkembangan yang sekarang ini orang kebanyakan sudah seperti kayak tadi main-main TikTok lah atau main-main pokoknya HP, terus suka nongkrong-nongkrong di jalan-jalan lah. Mari kalau kita mau nongkrong ikut perkembangan zaman, mari kita nongkrong tapi sambil kita bahas tentang budaya. Luar biasa. Sehingga budaya ini dia tidak hilang. Dia turun temurun dari ketong punya orang tua sampai turun di orang, sampai turun di ketong anak cucu yang akan datang. Sehingga budaya ini dia tidak hilang gitu. Luar biasa. Mungkin itu dari saya. Oke, dan yang paling terakhir, apa harapan Sanggar Tanace untuk perjalanan Sanggar di masa yang akan datang? Ya, baik. Untuk harapan kami kepada Sanggar Tanace itu nanti insya Allah bulan September kami akan ada perekrutan untuk Sanggar, di mana kami akan melakukan pembinaan di situ. Nah, antara lain itu ada tarian titir, tumor, hadarat, dan sawat. Nah, untuk adik-adik atau orang tua yang bertanya, nanti kami akan menginformasikan lagi. Untuk saat ini, nanti kami akan adakan perekrutmen Sanggar, khususnya Sanggar Tanace, dan informasinya akan kami edarkan melalui akun media sosialnya Sanggar Tanace, ada Facebook sama ada Instagram, dan nanti ada nomor yang tertera di pamflet perekrutmen tersebut. Luar biasa, berarti ini bukan main-main lagi nih. Iya. Oke, baik. Akhir daripada ketong punya podcast kali ini, beta ada mau sampaikan satu kata sedikit saja untuk ketong teman yang paling hari ini ada dia di samping ketong Iya. Yang gue mau rasa begitu Iya. Oke. Perjalanan Sanggar Tanace ini bukan hanya tentang seni, tarian, dan perlombaan. Ada perjuangan, ada kebersamaan, ada kehilangan,
dan ada semangat yang terus diwariskan. Sosok almarhum mungkin telah tiada, tapi semangat yang pernah beliau tanamkan di dalam Sanggar Tanace masih terus hidup hingga hari ini. Semoga Sanggar Tanace terus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mencintai, mempertahankan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Karena ketika sebuah budaya terus dipelajari dan diwariskan, maka selama itu cerita dan semangat para pendahulu akan tetap hidup. Jangan lupa stay tune terus di podcast kami yang berikutnya dengan narasumber yang mungkin menarik ya. Seperti narasumber yang hari ini kita hadirkan. Saya selaku host pamit undur diri. Embaran Media, Medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.